siapa sebenarnya yang orang berdosa? Pemungut cukai dan orang berdosa itu, ataukah orang Farisi dan ahli Taurat? Tidak perlu dijawab. Sudah jelas kalimat itu memperlihatkan siapa sebenarnya yang memiliki hati pemungut cukai yang sesungguhnya dan orang-orang berdosa yang sesungguhnya. Ungkapan orang berdosa untuk orang Yahudi berarti orang Yahudi yang tidak taat pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh para pemimpin agama. Walaupun ratusan peraturan tersebut dibuat berdasarkan Taurat, tetapi mencekik orang-orang, terutama mereka yang miskin. Jadi, bila mana dilihat dari konsep ini, sebenarnya siapa yang memiliki hati pemungut cukai dalam arti tidak berbelas kasihan? Saya kasih contoh, orang-orang kaya bisa berhenti bekerja pada hari Sabat oleh karena mereka punya uang, Bapak Ibu. Tetapi tidak dengan orang miskin. Orang miskin harus mencari nafkah, di mana mereka harus bekerja pada hari Sabat, dipekerjakan oleh orang-orang kaya itu. Sementara orang Yahudi adalah orang yang sangat menghargai Sabat. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, tidak perlu diekspos lebih jauh. Dan ini menjadi dilema tersendiri. Ini betul-betul menjadi cerita yang menarik. Mari kita lihat ayat 4 yang merupakan kelanjutan daripada kerinduan hati dari Zakeus. Maaf, saya minum. Maka berlarilah Zakeus mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kata berlari mendahului orang banyak menunjukkan betapa besarnya keinginan Zakeus untuk melihat satu pribadi yang selama ini sudah mencuri hatinya. Ketika kita mendengar suara dentuman, apakah itu ledakan petasan kah atau apapun yang ledakannya bersuara sangat besar, kita pasti akan berlari ya Bapak Ibu ya. Kita mau melihat ada apa. Itu memperlihatkan sebuah keinginan yang maha besar. Begitulah Zakeus. Sampai-sampai dia naik ke atas pohon ara. Zakeus sangat menyadari adanya kesalahan yang harus diperbaiki. Catatan sejarah memberikan kenyataan ada dua kesalahan yang sangat dirasakan oleh Zakeus. Yang pertama, Zakeus harus merubah karakternya. Dan yang kedua, dia harus merubah teknik sebagai seorang pemungut cukai. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Bila mana dia merubah karakternya menjadi seperti Yesus yang selama ini ia dengar, di mana Yesus duduk bersama pemungut cukai, Yesus menerima orang-orang berdosa, itu tidak masuk di akal Zakeus. Tetapi hati Zakeus tertambat oleh karakter Yesus. Kok ada orang seperti Yesus yang menerima kami, orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dimusuhi? Maka karakter itu akan terlihat dari perubahan teknikal ketika Zakeus menjalankan tugas sebagai pemungut cukai. Lihat itu Bapak Ibu, perubahan hati akan terlihat dalam kehidupan nyata setiap hari. Ayat 5 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, di mana Zakeus ada di atas pohon,
Tentu Yesus satu di antara dua. Bisa saja dia tersenyum melihat Zakeus di atas pohon, atau memang sudah dari jauh Yesus melihat Zakeus di atas pohon. Tapi satu hal yang menarik Bapak Ibu, pertanyaannya sederhana. Pada waktu memasuki Yeriko, apakah Yesus sudah kenal Zakeus? Ataukah Zakeus menjadi terkenal oleh karena dia adalah kepala pemungut cukai sehingga Yesus mengenalnya? Catatan sejarah tidak ada yang memberikan catatan seperti itu Bapak Ibu. Tapi perhatikan ayat 5. Ketika Yesus melihat ke atas di pohon itu, Yesus berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus memberikan sebuah penekanan. Ada 3 penekanan ketika Yesus mengatakan aku harus. Yesus memang harus menginjil. Yesus harus menyampaikan kabar baik. Yesus harus memenangkan hati siapa saja. Dan Yesus harus menjadi juru selamat setiap orang. Bapak Ibu, bisa dibayangkan kalau Anda dan saya sedang menunggu-nunggu tamu yang kita sangat senangi. Tamu itu berjanji akan datang ke rumah kita. Bukankah kita sangat berharap kedatangannya? Ketika Yesus berkata, turunlah segera, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Betapa bahagianya Zakeus. Apa yang dia lakukan? Ayat 6 katakan, Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Catatan sejarah memberikan kalimat yang sangat menarik. Zakeus tersenyum. Zakeus memimpin rombongan besar itu ke rumahnya. Bapak Ibu lihat, seorang yang dibenci oleh masyarakat sekarang menjadi pemimpin, memimpin banyak orang menuju ke rumahnya. Tetapi lihat di ayat 7, ketika semua orang berbondong-bondong dipimpin oleh Zakeus. Lihat apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, dalam hal ini orang-orang Farisi. Mereka berkata, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Memangnya orang Farisi dan ahli Taurat bukan orang berdosa? Mereka tidak punya sifat seperti pemungut cukai? Masih ingat ketika orang-orang Farisi Saduki mengambil keuntungan yang mencekik leher pada waktu Yesus mengobrak-abrik penjual-penjual yang ada di halaman bait Allah? Jadi siapa sebenarnya yang pemungut cukai yang asli, yang mana? Dari segi sifat, Zakeus merasakan sukacita yang sangat besar. Sementara di kebanyakan orang yang tidak mengenal siapa Yesus, hatinya jadi membara. Mereka marah. Mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang paling baik. Menjadi satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah Yesus mengetahui di situ ada kepala pemungut cukai? Apakah Yesus mengenal Zakeus? Apakah Yesus mengetahui isi hati Zakeus bahwa selama ini Zakeus sedang merindukan kedatangan Yesus? Zakeus ingin duduk di kaki Yesus sama seperti pemungut cukai lain di tempat kota-kota lain yang diterima oleh Yesus. Ketika Yesus sudah masuk ke dalam rumah Zakeus, ayat 8 berkata, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan mempunyai 2 pengertian dasar. Yang pertama, menyadari kesalahan, dan yang kedua, meninggalkan kesalahan itu dan tidak melakukannya lagi. Sebagai ayat terakhir, bolehkah dibacakan ayat 9 dan 10? Lukas 19 ayat 9 dan 10. Lukas 19 ayat 9 dan 10, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Aduh, ayatnya cakep sekali Bapak Ibu. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Zakeus merasa dirinya hilang. Sekarang dia sudah didapatkan oleh Yesus. Keselamatan terjadi di rumah Zakeus. Adakah keselamatan terjadi di rumah Anda dan saya? Saya tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Bapak Ibu lihat tanda tanya yang ada di sebelah kanan di bagian orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Pertanyaannya adalah, apakah keselamatan terjadi dalam rumah mereka? Tuhan memberkati.